Halo Kong Mania semua. Ini adalah jenis perkutut cemani kulbuntut pendaringan kebak dengan katuranggan ekor 13 atau satrio pemanah. Burung ini memiliki keunggulan, keistimewaan dalam hal satu jenisnya, yaitu cemani kulbuntut pendaringan kebak. Yang kedua, ekor 13-nya artinya adalah satrio pemanah. Jenis seperti ini kalau dalam budaya Jawa memiliki makna atau filosofi. Maknanya terkait dengan kulbuntut, pendaringan kebak, dan satrio pemanah. Untuk penjelasannya akan kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita semua akan membahas masalah jenis perkutut katuranggan cemani kulbuntut pendaringan kebak dengan tambahan katuranggan satrio manah atau satrio pemanah, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, saya tunjukkan langsung burungnya, yaitu perkutut ini jenisnya adalah perkutut cemani kulbuntut pendaringan kebak. Bagaimana ciri-ciri perkutut cemani kulbuntut pendaringan kebak itu? Yaitu perkutut ini yang pertama memiliki lurik yang menyambung, ya. Bisa dilihat seperti ini, lurik menyambung seperti tadi yang dilihat di foto depan. Nah, kelihatan ya, agak malam kondisinya. Kemudian selain lurik yang menyambung ini, biasanya kalau perkutut lokal biasa pada umumnya itu di bagian leher itu sampai ke bawah, ke dubur itu berwarna putih atau sedikit agak krem kecoklatan. Tetapi untuk perkutut jenis cemani kulbuntut pendaringan kebak ini tidak ada putihnya atau semuanya hitam. Bisa kita lihat di sini ya. Ini sampai dubur semuanya. Jadi dari leher sampai kemudian ke dubur ini berwarna hitam. Seperti itu. Ini ciri-ciri untuk cemani kulbuntut pendaringan kebak. Jadi perkututnya memiliki lurik yang menyambung. Yang hal ini tidak dimiliki oleh perkutut lokal pada umumnya atau perkutut Bangkok. Yang kedua, perkutut ini semuanya hitam. Sampai kepada ekornya itu juga hitam. Biasanya perkutut-perkutut lokal itu pada ujung-ujung ekor itu berwarna putih, tapi kalau ini berwarna hitam. Namanya cemani, seperti itu. Sedangkan untuk tambahan nama yaitu kulbuntut pendaringan kebak, sebenarnya itu merupakan sebuah filosofi makna. Ya, karena orang Jawa itu tidak lepas dari yang namanya filosofi atau makna atau pelajaran yang diselipkan, dimasukkan di sebuah perkutut. Pelajaran makna apa yang diselipkan itulah yang hendaknya kita dalami sebagai umat manusia, sehingga kita mampu menapaki jalan hidup ini dengan baik,
sebagaimana ajaran hidup tadi, ya. Lantas ajaran hidup apakah yang diselipkan dalam jenis perkutut ini? Ajaran hidupnya atau filosofinya adalah yang pertama, kul buntet. Kul buntet itu adalah sebuah hewan, ya, seekor hewan yang kul itu biasanya dinamakan siput. Siput itu hewan yang biasanya berjalan hanya pelan, seperti itu. Nah, buntet itu artinya tertutup, ya. Kul yang buntet tertutup. Kul yang buntet tertutup itu adalah kul yang masuk di dalam rumahnya. Sehingga pasti ketika dia masuk di dalam rumahnya ini ada sesuatu. Yang pertama dia ingin istirahat. Yang kedua dia ada tantangan dari luar, bahaya dari luar sehingga dia masuk ke dalam tubuhnya. Ketika dia masuk ke dalam tubuhnya maka akan aman dirinya itu. Ini namanya kul yang buntet yang masuk di dalam rumahnya, sehingga dengan masuk di dalam rumahnya itu artinya dia akan aman seperti itu. Maka hendaknya kita sebagai umat manusia jadikan rumah kita sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah kita hendaknya nyaman di dalam rumah kita. Ketika ada sesuatu hendaknya kita kembali ke rumah kita masing-masing. Nah, ini sebuah ajaran hidup. Ada permasalahan-permasalahan di luar, baik itu pekerjaan, aktivitas, atau apapun masalah kita di luar rumah, hendaknya kita kembali ke rumah untuk antara lain melakukan tafakkur, berpikir di rumah secara lebih tenang, atau mengajak bermusyawarah dengan keluarga kita, anak istri kita. Jadikan mereka itu sebagai salah satu dari sarana kita untuk memiliki keamanan dalam diri kita, ketenangan dalam diri kita, kembali kepada keluarga dan jadikan rumah kita itu sebagai baiti jannati. Ini adalah sebuah ajaran hidup yang disematkan di dalam sebuah perkutut, dinamakan perkutut cemani. Oleh karena itu filosofinya diharapkan semoga dengan perkutut ini maka dia akan memiliki kenyamanan, keamanan di dalam rumahnya. Ya, oleh karena itu sebagian orang ada yang percaya bahwa dengan memelihara perkutut ini maka mitosnya dia akan terhindar dari sesuatu yang membahayakan, sehingga rumahnya itu aman dari gangguan-gangguan apapun, termasuk gangguan-gangguan hal-hal yang bersifat gaib itu ya, yang kita tidak tahu. Karena bagaimanapun juga orang Jawa itu ada yang memiliki kepercayaan dengan hal-hal tersebut. Sebenarnya kepercayaan seperti itu bagaimana? Tidak apa-apa, ya. Yang penting kita masih memiliki kepercayaan atau kita sandarkan semuanya itu kepada Yang Maha Kuasa. Nah, untuk perkutut ataupun yang lain itu hanya sebagai sarana atau alat saja. Sebagaimana kita percaya dengan kita membawa, misalkan di rumah kita menyimpan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bela diri, menjaga diri, misalkan pedang dan lain-lain. Kita jadikan itu sebagai sarana saja untuk penjagaan diri. Selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu, ini filosofinya. Nah, termasuk juga perkutut seperti itu. Jadi ini adalah sebuah alat, ya, alat yang menurut orang Jawa bisa dijadikan sebagai sarana
dalam usaha memohon kepada Tuhan semoga dia diberikan keamanan dan kenyamanan di dalam rumahnya. Seperti itu, kita tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa yang menjadikan diri kita, dan kita akan kembali kepadanya. Yang pertama cemani, kul buntet, itu filosofinya seperti itu. Kemudian ketambahan pendaringan kebak. Pendaringan kebak itu dari kata Jawa. Pendaringan itu adalah tempat beras, kebak itu yang penuh terus. Jadi ini ada luriknya yang menyambung penuh. Ini namanya dianggap sebagai pendaringan. Ya, yang penuh terus. Filosofinya disamakan dengan filosofi tempat beras yang penuh terus, karena di sini lurik-luriknya penuh menyambung semua. Oleh karena itu diharapkan dengan perkutut ini maka sebagai sarana doa, harapan, motivasi, semoga Tuhan memberikan rezeki kita juga yang penuh seperti itu, sebagaimana penuhnya lurik perkutut cemani ini. Nah, itu filosofinya. Yang berikutnya, satrio pemanah itu adalah ciri-ciri yang ada di perkutut, ya. Ciri-ciri yang ada di perkutut, yang mana ekornya satria pemanah itu ada 13 satrio pemanah atau satrio manah. Coba kita hitung ya. Coba kita hitung bersama ekornya, karena hitam jadi kurang terlihat ya. Tapi bisa kita hitung. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 12, dan terakhir ini 13. Jadi jumlah ekornya ini sebanyak 13. Ketika jumlah ekornya 13, maka namanya satrio pemanah atau satrio manah. Seperti itu. Filosofinya jadi satrio manah itu, satrio itu seorang kesatria, pemanah itu ada yang mengartikan pemanah, ya, seperti Arjuna. Ada yang mengartikan manah itu kolbu, hati, seperti itu. Jadi filosofinya seorang kesatria yang memiliki hati yang luas, hati yang suci, hati yang baik, hati yang istimewa. Nah, dengan hati itu maka dia akhirnya mampu untuk menembus kesuksesan. Karena seorang yang sukses itu syaratnya antara lain berasal dari karakter pribadi dirinya masing-masing. Orang yang hebat itu adalah orang yang memiliki karakter yang hebat. Karakter yang hebat itu berasal dari manah atau hati yang hebat. Sehingga ketika orang itu mampu memiliki hati atau manah yang hebat, maka dirinya mampu mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan berasal dari punjernya hati dari setiap orang itu. Orang hebat pasti memiliki hati yang hebat, karakter yang hebat, kemudian dia akan berhasil menjadi orang yang hebat. Inilah salah satu dari penjelasan jenis katuranggan perkutut, cemani kul buntet pendaringan kebak dengan katuranggan satrio pemanah. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di channel saya menjelaskan tentang perkutut, perkutut yang lain, jenis perkutut katuranggan, filosofi dari berbagai macam perkutut katuranggan tersebut, sekaligus bagaimana kita
mengetahui seluk-beluk dari perkutut dan perawatan perkutut. Semuanya insya Allah ada di channel saya, Kajian Budaya. Terima kasih. Salam Kung Mania semuanya. Ini adalah perkutut cemani kulbuntut pendaringan kebak. Luriknya sudah full, sudah dewasa ini. Burungnya. Terima kasih.